Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 27 Januari 2026. Tema renungan saat duduk kita dengan judul Akibat Mencemooh Firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 6 ayat 10 sampai dengan ke-11. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya. Harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap. Baik orang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar kebenaran firman Allah. Kami tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, apalagi mencemooh Engkau, mencemooh Tuhan dan firman-Nya yang kudus dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Akibat mencemooh firman Tuhan, mencemooh bahkan tidak hanya untuk firman Tuhan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa tidak baiknya, bahkan untuk kehidupan kita keseharian saja, kita tidak boleh mencemooh siapapun. Kalau kita boleh berkata, kata yang tepat saat ini adalah membuli, yaitu menghina, merendahkan dengan kata-kata, dengan kalimat yang itu banyak sekali terjadi. Dan kita lihat di dalam sekolah-sekolah bagaimana perjuangan badan pendidikan untuk bisa menghilangkan kebiasaan membuli di dalam dunia pendidikan itu benar-benar hilang. Tetapi kalau kita boleh tarik lebih jauh, mengapa terjadi bullying di kalangan anak-anak, bahkan bullying yang terjadi di dalam usia manusia yang usia berapapun, sesungguhnya semuanya berangkat daripada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kita tahu dengan jelas rumah tangga kalau tidak kemudian dibiasakan dan dilatih sebagai tempat pendidikan dasar dan pertama, sebelum anak-anak masuk sekolah, setiap orang bertumbuh dari terlahir itu dari rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga tidak terbiasa sebuah kehidupan yang saling mengasihi, saling mengerti, saling menerima, maka yang terjadi adalah saling mencemooh, masing-masing dengan sifat ego diri yang sangat tinggi, hanya memikirkan untuk kepentingan diri sendiri. Kalimat-kalimat yang keluar adalah bersifat merendahkan, menyerang, menghina. Dan kemudian kebiasaan itu bisa terjadi kepada Tuhan. Yang menjadi sebuah pertanyaan, mengapa seseorang bisa begitu luar biasa dan berani mencemooh firman Tuhan? Kalau kita boleh berkata, kalau Allah itu adalah Allah yang sangat mengasihi, mencintai, memiliki, dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk setiap kita masing-masing. Kalau kita boleh katakan bahwa Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan sungguh sudah memanjakan kita. Dan anehnya manusia yang dimanjakan, sesungguhnya harusnya berterima kasih dan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan luar biasa. Semua yang terbaik sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan merasa bahwa Tuhan itu adalah maha kasih, maha pengampun, maha penyayang. Tuhan tidak akan memberikan hukuman, seakan-akan tidak ada lagi hukuman yang diberikan. Karena kita sudah menjadi anaknya. Maka sikap seperti demikian, merasa sudah berhak, merasa sudah memiliki, maka rasa waspada dan rasa hormat dari setiap kita masing-masing menjadi tidak tercipta. Lalu kemudian kita mencemooh kepada Tuhan. Kita tahu dengan jelas bangsa Israel adalah degil, bebal hati, dan suka bersungut-sungut. Mencemooh, mengapa kalau dikatakan seseorang bisa mencemooh? Ada pertama ketidakpuasan. Yang kedua, karena merasa tidak ada lagi dampak apa-apa, rasa aman yang berlebihan membuat orang bisa mencemooh. Mencemooh juga adalah karena faktor dosa, keserakahan, lalu mencemooh. Dan kalau kita meminta sesuatu dari seorang anak kepada orang tuanya, maka keinginan seorang anak apa yang diminta untuk segera diberikan. Tatkala tidak diberikan, maka itulah peristiwa yang terjadi seperti anak bungsu yang menghilang. Dia merasa berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya dan memaksakan, ayah, aku adalah anakmu, berikanlah apa yang menjadi hakku. Seakan-akan anak itu merasa punya hak untuk mendapatkan. Padahal dia tidak berjerih lelah, seluruhnya adalah harta warisan orang tuanya.
Memang itu adalah hak anak dalam aturan hukum, aturan budaya. Tapi anak tidak pernah berjerih lelah mengeluarkan keringat untuk seluruh perjuangan daripada orang tuanya. Lalu dirinya merasa berhak. Bukankah kita juga sebagai anak Tuhan seperti demikian? Seakan-akan kita berhak mendapatkan apapun dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai menunjukkan ketidakpuasan, lalu mencemooh firman Tuhan. Ada sebagian orang yang mencemooh firman Tuhan karena merasa dirinya lebih mengerti, lebih pandai, lebih hebat, lebih tahu dari Tuhan. Bayangkan, seorang murid saja yang tidak bisa menghargai gurunya, itu sebuah perilaku yang buruk, apalagi kita tidak menghargai oleh Allah. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan kita Keluaran pasal 20, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan dan dengan sia-sia. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, kita mungkin berkata, aku tidak pernah mencemooh Tuhan. Tetapi sewaktu kita menunjukkan ketidakpuasan, ketidaktaatan kepada bimbingan daripada firman Allah, sesungguhnya itu adalah cikal bakal akar daripada mencemooh. Ketidakpuasan yang bertumpuk lama-lama menjadi pencemooh. Lalu tatkala kita memaksakan kehendak kita kepada Allah, kemudian itu tidak terjadi, Tuhan tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita, maka itu pun menjadi cikal bakal akar daripada mencemooh. Mencemooh adalah sebuah dosa yang berangkat daripada kata-kata yang keluar dan sesungguhnya akarnya dari hati yang penuh dengan keberdosaan. Seseorang yang merasa diri hebat, benar, dan tidak punya rasa hormat kepada Allah, dia akan mencemooh Allah. Dan tidak hanya mencemooh Allah, dia akan mencemooh siapapun, menghina siapapun, dan merendahkan siapapun. Biarlah kita boleh mengaminkan apa yang firman Tuhan. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan. Sungguh telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dilepaskan dari dosa. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemooh bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya. Hanya harus menumpahkannya apakah kepada bayi di jalan atau kumpulan teruna bersama-sama. Ayat 11 berbicara tentang Allah seakan-akan ingin menghukum kita, tapi motivasinya tidaklah demikian. Kalau kemudian dengan cara yang baik, manusia tidak mengerti, Tuhan bisa memakai cara dengan cara menghukum. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Biarlah kasih sayang yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan kita permainkan. Sehingga tatkala kita sudah degil hati, tidak punya rasa hormat, bahkan mencemooh Allah dan firman-Nya, bisa saja Tuhan murka. Dan kemurkaan Tuhan untuk kebaikan kita, untuk mengingatkan kita kembali ke dalam jalannya, itu bisa terjadi. Dan itu yang apa terjadi pada yang dialami oleh bangsa Israel bisa terjadi kepada kita. Kita bisa diserang, dijajah oleh kuasa yang lain. Kita diizinkan apa yang sudah kita bangun, dirubuhkan, diruntuhkan oleh Allah. Tentu kita berdoa tidak terjadi seperti demikian. Oleh sebab itu, jaga hatimu baik-baik. Jaga mulutmu baik-baik. Sehingga hatimu tidak menyimpang dan mulutmu tidak keluar cemooh kepada Allah. Apalagi juga kepada manusia yang sifatnya bisa merendahkan manusia yang merupakan ciptaan Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.